Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Tentu kita harus mempersiapkan beberapa hal menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Dan kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu lima bainahunna idza kabair." Di antara salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya selagi hamba itu tidak melakukan dosa besar. Ya. Jadi amat keliru kalau orang menganggap bahwa di bulan Ramadan itu diampunkan dosa-dosa besar. Tidak. Yang diampunkan hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar itu dengan tobat nasuha. Ya. Sama juga seperti hadis tentang puasa Arafah. Rasulullah bersabda, "Shaumu yauma Arafah yukaffiru sanataini." Puasa Arafah itu mengampunkan dosa 2 tahun. Madiyatan, 1 tahun yang lalu, wa mustaqbilatan, dan 1 tahun yang akan datang. Jangan dikira ini dosa besar, tapi dosa kecil. Kalau dosa besar enak sekali, sudah dihapus 1 tahun ke depan, ya udah berzina-zina terus dah, rampok-rampok terus. Nah ini, jadi yang diampunkan dengan dosa, dengan amal-amal kita itu hanya dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar itu perlu kesungguhan hati. Nah, ya, perlu kesungguhan hati yang disebut dengan tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, jadi kita bulan Ramadan itu bulan pengampunan, tapi pengampunan dosa-dosa kecil. Namun kalau kita bertobat nasuha di bulan Ramadan, tentu itu sangat mulia. Nah, makanya ya, makna hadis ya dijelaskan oleh para ulama. Maksud hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Apa maksud hadis ini? Ya, maksud hadis ini, ingat kata-katanya.
barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, itu artinya dia bertobat juga dari dosa kecil dan dosa besar. Bertobat dari dosa kecil dan dosa besar. Kalau masih melakukan dosa besar, bukan imanan sebutannya. Jadi orang yang di bulan Ramadan bertobat, kalau dengan amalan dosa-dosa kecil terhapus, kemudian dia sungguh-sungguh bertobat dari dosa besar. Sama juga seperti haji. Karena dalam hadis dikatakan man hajja hadzal baita, ya, walam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladhu. Barang siapa yang berhaji, ya, ke Baitullah, dia tidak berbuat rafas, tidak berbuat fasik, maka kembali ke kampung halamannya seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Apa maksud hadis ini? Makanya kebanyakan orang tak paham hadis ini. Seolah-olah kalau sudah berhaji, pulang bersih seperti bayi baru dilahirkan. Bukan seperti itu. Bagaimana kalau misalnya sebelum haji pakai jimat, kemudian dia berhaji sungguh-sungguh juga, pulangnya masih pakai jimat, apakah seperti bayi baru dilahirkan? Sementara pakai jimat hukumnya syirik. Kata Nabi, man ta'allaka tamimah faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat sungguh dia telah syirik. Pergi haji, sebelum pergi haji syirik, pulang haji tetap syirik, mana pula baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya itu seolah-olah baru dilahirkan dari ibunya, dari lahir ibunya. Di haji itu bertobat dari dosa kecil dengan sendirinya terhapus dengan haji, bertobat dari dosa besar. Di antaranya plong jimat. Kemudian buang jin yang ada dalam cincin ini. Ini cincin ini bisa diisi jin. Ya, saya pernah pengalaman kakeknya. Ini diminta diisi jin. Itu bisa ngobatin orang. Itulah kerja. Ya betul. Itulah kakek ngomong ke kakek. Saya heran ya, geleng-geleng kepala. Orangnya udah tua sekali. Mana cara menasihatinya? Nah ini kan. Nah, tadi saya katakan ada beberapa hal yang kita perlu persiapkan. Pertama yang perlu kita persiapkan adalah kita di bulan Ramadan betul-betul berusaha untuk beristighfar, bertobat dengan sebenar-benarnya. Tapi bukan maknanya kita tunggu-tunggu Ramadan. Nanti sebelum datang Ramadan sudah berangkat kayak mana? Bulan tobat. Nah, ada sebagian ulama membagi 10 pertama apa katanya? Rahmat. 10 kedua maghfirah. 10 yang ketiga itu minan nar. Ini hadisnya dhaif. Yang benar seluruh bulan itu bulan pengampunan, seluruh bulan rahmat, seluruh bulan Allah membebaskan kita dari. Enggak ada pembagian. Seluruh dari awal sampai akhir itu semua bergabung semuanya. Ya. Yang benar seluruhnya. Jadi seolah-olah 10 pertama bukan bulan pengampunan, jadi enggak perlu kita ampun dulu. Ya. Padahal sejak masuk Ramadan itu sudah bulan pengampunan, juga bulan rahmat, juga bulan pembebasan, macam-macam utamanya. Coba kita yang perlu kita siapkan insyaallah pada bulan Ramadan ini yang untuk berubah. Yang kedua yang kita persiapkan apa? Uang. Kenapa kita perlu persiapkan uang? Kenapa? Beli buka puasa? Bersedekah. Kenapa? Coba perhatikan dalam ayat Al-Quran. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai.
walaupun tidak semuanya tumbuh. Pada setiap tangkai tumbuh lagi 100 biji, berbuah 100 biji, sehingga semuanya menjadi 700 biji. Itu tidak disebutkan dalam tafsir, tidak disebutkan itu bulan Ramadan, itu bulan apa saja. Ya, jadi bulan apa saja kita berinfak bisa ganjarannya maksimal 700, minimal 10. Minimal 10. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Nabi mengatakan kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'ini arba'in. Di bulan Ramadan satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Hampir senada dengan ayat tadi. Nah, jadi berinfak sendiri bisa dilipat gandakan pahalanya, ya, walaupun bukan bulan Ramadan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan dilipatkan lagi seperti itu. Berapa jumlahnya? Jadi kumpulkan uang, berinfak pada bulan Ramadan. Di bulan lain nggak boleh, kamu bulan lain tunggu dulu lah, karena sedikit pahalanya gitu. Kumpulkan uang, nanti bulan Ramadan aja berinfak. Enggak juga seperti itu. Kadang-kadang keutamaan infak itu bukan hanya pada satu sisi. Kadang-kadang keutamaannya pada saat diperlukan. Contoh misalnya, masjid ini perlu semen 200 sak, harus segera. Oh, saya ada uang tapi nggak mau saya kasih sekarang, tunggu bulan Ramadan. Enggak, kasih saat itu lebih besar pahalanya daripada bulan Ramadan. Kenapa? Membutuhkan. Ada orang miskin, nak taban nanti bulan Ramadan bapak jo sedekah keburu mati dia. Jadi kita siapkan uang. Kenapa? Kita berinfak. Ya, di luar bulan Ramadan saja tadi berapa? 10 hingga 700 kali lipat pahalanya. Nah, ya. Matsalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Itu di luar bulan Ramadan juga. Itu tidak disebutkan pada bulan Ramadan, berarti seluruh bulan. Kemudian di bulan Ramadan dilipatkan juga seperti itu. Kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'ini arba'in. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Tapi juga buka puasa perlu juga uang. Nah, kita sudah gambarkan ya. Salah satu keberkahan bulan Ramadan apa? Ya, makanan berlimpah. Itu kalau di Saudi itu ditarik-tarik kita suruh buka puasa. Itu sudah ada yang nunggu. Tarik saling berebut. Itu di masjid-masjid tertentu itu, ya, itu memang disediakan buka puasa di mana. Masuk ke sini ya, kita ya. Masa luar biasa keberkahannya. Gratis. Nah, keberkahan. Makanan yang enggak pernah kita lihat di bulan Ramadan ada. Yang sebelumnya enggak pernah kita lihat, tapi di bulan Ramadan sudah muncul dia. Itu keberkahan bulan Ramadan. Tapi harus ada uang, enggak ada uang, enggak ada uang. Kecuali kita pergi buka puasa di masjid baru dapat. Karena perlu juga persiapan uang. Makanya orang Aceh ada istilah dulu apa? Minta sebtilah betul, maju. Itu betul tu. Sudah cukuplah kita bekerja 11 bulan. Jangan bulan Ramadan juga kita sibuk cari uang, sibuk beramal, kemudian gembirakan keluarga dengan buka puasa. Ya, 11 cari uang, sebulan babi. Nah, dikumpulkan uang dari sekarang. Maunya ada tabungan khusus, tabungan bulan Ramadan. Apalagi kita melatih anak-anak ya, anak-anak kita puasa. Orang rumah orang lain tidak ada bau mecon, kita nggak ada bau mecon, bau ronggong. Rumah orang lain ada kolak, rumah kita nggak ada kolak. Akhirnya nggak mau puasa dia.
Itu nggak bisa kita pungkiri itu. Dan itu tidak itu malah berpahala kita memberi buka puasa. Man aftara sha'iman kana mislu ajrihi. Barang siapa yang memberi buka puasa maka dia mendapat pahala seperti orang yang buka puasa. Peluang. Betul. Makanya orang Aceh dulu tuh sudah cerdas dia. Tiblah bila dicapai, tibulin pabrik. Jangan bulan puasa, apalagi di bulan puasa kita beli baju hari raya lagi, beli kue lagi. Itu pada sisi yang lain kita lihat itu keberkahan. Memang pada sisi yang lain itu juga pemborosan. Berlebih-lebihan juga kadang-kadang ada orang. Seharusnya bulan Ramadan badannya sehat, badannya langsing, ini malah makin tumbun. Kenapa? Coba kita lihat dah, mungkin sudah pernah saya jelaskan. Kita berpuasa bulan Ramadan itu tidak makan kapan? Kan hanya siang. Pagi sudah kita percepat di sahur. Sahur itu makan pagi, cuma kita percepat saja. Makanya makan sahur itu yang benar. Jangan asal-asalan, karena itu untuk tenaga kita bekerja. Makan pagi itu. Sampai Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena sahur itu ada keberkahan. Karena itu untuk tenaga makan pagi yang kita percepat. Jangan enggak sahur, ada juga orang enggak sahur. Pukul 10 udah mulai lelek di masjid dia. Enggak bergerak pun enggak lagi. Dah. Jadi siang enggak makan kita. Tapi sebenarnya siang itu sudah kita rapel untuk buka puasa. Coba kita lihat buka puasa. Kalau hari-hari apa? Hari-hari biasa apa makanan kita buka puasa? Oh, kalau hari-hari biasa apa makanan kita makan malam? Nasi paling kan, ikan sepotong. Kalau ada kuah itu aja. Tapi bulan Ramadan apa yang kita makan? Lengkap itu. Badana, kolakna, bororona, kacang hijau-na, ibu timona, lengkap. Luar biasa. Itu sama dengan 3 kali porsi kita makan kadang-kadang. Coba buat penelitian. Belum lagi nanti jam 10 makan mie itu selesai tarawih. Alasan apa? Karena siang nggak bisa makan mie. Makanya ada orang makin tumbuh, makin kolesterol dia di bulan Ramadan. Padahal sebenarnya bulan Ramadan itu saat kita untuk menurunkan kolesterol ini makin bertambah. Jadi keberkahan yang seharusnya keberkahan tapi sudah berubah menjadi lawan keberkahan apa? Jadi musibah bagi kita. Jadi persiapkan uang. Jangan kita anggap remeh. Oh, enggak perlu uang, yang penting takwa, enggak bisa. Tetap perlu uang. Anak-anak kita perlu, apalagi dari berinfak, kita bantu, kita buat buka puasa. Jadi yang pertama tadi kita persiapkan jiwa mental kita untuk beristighfar, ya, kita ampun pada Allah. Kemudian kedua kita mempersiapkan materi berupa uang. Yang ketiga kita persiapkan ilmu. Sudah benar puasa kita selama ini? Ilmu. Karena ada juga aneh-aneh di masyarakat. Habis kapan boleh hai kayu apa betul itu? Ada bunyi apa itu? Imsak. Masih boleh makan apa enggak? Boleh. Tapi zaman Nabi enggak ada itu. Itu hanya dibuat kemudian saja. Imsak itu bukan lampu merah, lampu kuning. Kita berjaga-jaga supaya kita bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Nabi biasanya itu sekitar 50 baca ayat Al-Quran. Tapi Nabi bukan mengatakan bukan tidak boleh makan. Batasnya kapan? Ketika subuh. Nah inilah yang kemudian Nabi mengatakan al-fajru fajrani. Fajar itu ada 2. Nah, dengan al-fajru fajrani. Fajar itu ada 2. Fa'amal awalu, adapun fajar yang pertama yang disebut dengan fajar kadhib, la yuharrimu ta'am wa la yuhillu shalah. Tidak diharamkan makan
dan belum dihalalkan salat subuh. Kenapa? Belum waktunya. Nah, biasanya pada fajar khatib ini dibunyikan wae tadi, padahal masih boleh makan. Pada fajar khatib itu dibunyikan wae. Kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran lah kalau pedoman pada hadis yang lain. Padahal Nabi mengatakan tadi, la yuharimu ta'am, tidak diharamkan makan, masih boleh makan. Wa la yuhilu shalah, dan belum dihalalkan salat subuh. Wa amma tsani, adapun fajar yang kedua, disebut fajar shadiq, fajar subuh. Yuharimu ta'am, baru diharamkan makan. Wa yuhilu shalah, dan dihalalkan salat. Berarti batas kita mulai enggak boleh makan ketika masuk salat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan Nabi mengatakan, idza sami'a ahadakum nida, jika kalian mendengar azan, wal ina'u fi yadihi, dan gelas di tangannya, mau minum dia, mau minum. Habis makan sahur lah, mau minum, tiba-tiba azan. Fala yata'u, kata Nabi, jangan kamu letakkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, hingga kamu selesaikan hajat kamu dengan air ini. Kita mau minum tiba azan, enggak minum aja. Tapi enggak boleh diulangi. Jangan sengaja tunggu-tunggu begini, bakal nanti tunggu payatan deh. Itu diberikan dispensasi. Begini-begini contohnya, misalnya kan kita habis makan sahur, kan harus minum. Habis dan takupungnya, mengenai ke mama tadi kan, kita harus minum kita. Ketika kita pegang gelas mau minum, tiba-tiba azan, jangan bilang astagfirullahaladzim tadi, enggak, itu dibolehkan walaupun sedang azan. Minum terus sampai habis diceritakan, tapi mengulangi nggak boleh. Ya, jadi kesimpulannya, uek tadi, dua uek tadi, serune tadi, itu hanya lampu kuning. Karena kan kita ada kewajiban salat subuh, apalagi rumahnya jauh-jauh, supaya coba kalau seandainya kita berhenti makan pas subuh, kapan kita bersiap-siap? Kadang-kadang ada orang mandi dulu, ya kan? Nah itu dia. Siapkan ilmu. Nah, kemudian kapan kita mulai berbuka? Ketika masuk maghrib. Ya. Wa idza gharabatis syams faqad aftara as-shaim. Jika tenggelam matahari itu maksudnya masuk maghrib. Faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa harus segera berbuka. La yazalun nas bi khairin ma'ajalil fitrah. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selagi menyegerakan berbuka. Jadi berbuka itu enggak boleh ditunda-tunda. Makanya berbuka dulu baru azan. Jadi seorang muadzin buka dulu baru azan. Karena setelah azan ada kewajiban lain kita. Ya. Ada kewajiban lain setelah azan. Maka salat sunat 2 rakaat. Nah, kan? Kita membaca salawat Nabi, tapi salawat yang disyariatkan, bukan lagu-lagu. Ini lagu-lagu kita bilang syariat apa? Supaya kamu boleh inti itu bukan salawat, itu lagu memuji Nabi. Beda lagu memuji Nabi dengan salawat. Nah, karena ketika turun ayat tentang salawat, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Allaha amarana an nusalli alaika, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Rasulullah, Allah menyuruh kami berselawat kepadamu. Bagaimana kami berselawat kepadamu ya Rasulullah? Kenapa bertanya? Artinya nggak boleh buat-buat. Kalau boleh buat-buat, ngapain bertanya? Buat aja persis. Kemudian baru Nabi mengatakan, faqul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Sebetulnya ada beberapa teks. Itu yang formal. Jangan lagu-lagu kita bilang selawat. Lagu walaupun isinya memuji Nabi, itu beda. Kayak kita misalnya, kita buat lagu memuji Allah, itu gak dikatakan zikir. Contoh gini, Tuhan Engkaulah Maha Esa, kan memuji, tapi itu bukan zikir lagu. Yang kita katakan itu zikir. Akhirnya habis salat dia udah kayak gitu. Ya Allah. Nah ini jadi harus bisa kita bedakan mana syair, mana selawat itu formal. Jadi habis azan, Allahumma sholli ala. Nah, salat kita 2 rakaat. Ini buka puasa tadi sebelum azan.
Ini kita kadang-kadang tapi terserah itu pemahaman masing-masing. Yang disunahkan antara azan dan qamat itu salat 2 rakaat. Kita nyanyi apalagi mengganggu orang salat. Udah. Tapi itu terserah masing-masing lah. Hal-hal kecil itu jangan terlalu mempersoalkan. Ribut aja. Ya. Dah. Terserahlah. Yang penting ilmunya begitu. Nah, kemudian juga kita harus ada ilmu-ilmu yang lain, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang mengurangi pahala puasa, beda ya. Beda hal-hal yang mengurangi nilai puasa dengan yang membatalkan puasa. Mungkin kalau yang membatalkan puasa itu jarang kita lakukan, tapi banyak kita melakukan hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Nah, sampai Nabi mengatakan apa? Rubba sha'im haddu min siyamihi al-ju'al atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Padahal tadi Nabi mengatakan pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahala ya 10 hingga 700 kali lipat. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'in yahtafi. Tapi ada orang yang berpuasa enggak dapat pahala. Hanya mendapatkan haus dan lapar saja, tapi puasanya sah. Tidak batal puasanya. Yang terjadi apa? Puasanya, nilai puasanya enggak ada. Apa saja hal yang menghilangkan, mengurangi nilai puasa? Nabi mengatakan, "Laisa siyam minal akli syarab, innama siyamu minal lahwi wa rafas. Fa in syabaka aw jahala 'alaikum faqul inni sha'im, inni sha'im." Apa artinya itu? Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan menahan minum. Ya, puasa itu kata Nabi bukan sekedar menahan makan dan menahan minum. Innama siyamu minal lahwi wa rafas. Tapi puasa itu hakikatnya menahan diri dari lara dan rafas. Fa in syabaka aw jahala 'alaikum. Apabila ada orang yang mencaci maki kamu, mengajak berkelahi, bertengkar dan semuanya, faqul, maka katakanlah ini sha'im, aku sedang berpuasa. Maksudnya sabar kita. Apa itu lara, rafas dan sabar? Ya, kan tadi Nabi mengatakan bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan menahan. Innama siyamu minal lahwi. Tapi puasa itu hakikatnya menahan diri dari lara wa rafas. Apa itu lara? Nah, sia-sia. Contoh gini. Om Jamak. Ya bukan. Tubut. Ya belum lah dulu. Ya belum alma. Ya belum congklak. Itu pelalai-lalai puasa. Pelalai-lalai puasa. Itu lara. Bukan dosa, lara. Sengaja bulan Ramadan beli ludo, beli halma, monopoli, apa lagi? Ya, ular tangga. Apa lagi? Congklak, catur. Itu lara. Ada juga modelnya lain lagi, beli pancing, mancing. Lara, padahal sebenarnya kita isi dengan ibadah karena tadi pahala berlipat ganda 10 hingga 700 kali lipat. Atau tidur saja. Habis subuh tidur. Bangun sebentar salat zuhur. Habis itu tidur lagi. Bangun sebentar salat asar. Habis itu tidur lagi. Mau buka. Hai, makanlah. Dari bunga kita buat dengar. Hanya kan tibelah bulan nikah. Di bulan baju. Jadi 1 bulan tu dia fikir santai-santai. Enggak juga seperti itu, salah. Salah juga. Dalam puasa juga kita harus bekerja. Cuman kita sudah persiapkan. Harus punya ilmu. Kemudian rafas. Jadi lara dari apa? Hal-hal yang melalaikan. Kalau rafas itu apa? Kekejian. Kekejian itu contohnya apa? Misalnya asrama subuh, asmara subuh. Bulan Ramadan pun bercuek-cuek. Habis salat subuh udah gandeng-gandeng. Bulan Ramadan pun korupsi. Bulan Ramadan pun berselingkuh. Macam-macam lah. Bulan Ramadan itu rafas. Kekejian. Artinya sebenarnya bulan Ramadan itu untuk mensucikan diri, ini malah sebaliknya, mengotori diri. Ya.
Termasuk rafas itu juga kita galak temenak. Kalau orang Aceh itu galak temenak. Apalagi kita orang Aceh. Wah, temenak dia. Apalagi sedang lapar. Sikit-sikit temenak dia. Nah, itu rafas itu. Itu rafas itu lebih berat dari lara. Kalau lara itu tidak berdosa tapi mengurangi nilai puasa. Kalau rafas di samping mengurangi nilai puasa berdosa juga. Seperti kalau lara tidak berdosa tapi mengurangi nilai puasa. Sementara rafas berdosa juga mengurangi nilai puasa. Yang ketiga, sabar tadi. Jika ada orang mengajak berkelahi, faqul ini sha'im, ini sha'im. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, ya, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi azza wa jalla hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan beramal dengannya, jadi hobinya dia. Ada orang kalau dia bicara enggak bohong, enggak bisa bicara dia. Tapi kalau udah bohong, udah lancar dia bicara. Ada yang memang suka kali bohong, chat langit. Kalau ngomong dilebih-lebihkan. Kalau enggak dilebih-lebihkan enggak pandai dia ngomong. Nah, maka kata Nabi, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan palsu, wal amala bihi, dan beramal dengannya, jadi hobinya dia. Falaysa lillahi azza wa jalla hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh puasa orang ini meskipun dia menahan makan dan menahan minum. Nah, itu hal yang mengurangi nilai puasa. Itu harus punya ilmu, kita siapkan ilmu. Kalau enggak nanti sia-sia aja. Rubba sha'id hadduhu min siyamihi al-jum'ah wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Atau dalam riwayat lain dikatakan rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal jum' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Ya, ini saya lihat jemaah ini makin lama makin sedikit. Pak, tutup aja pengajian ini. Kalau nggak ada lagi yang ikut, tutup aja. Ya. Berapa orang? Ya, rata-rata lah sekitar 10 orang. Ini ada 10 orang lebih. Biasanya berapa? 20. Tapi kalau memang ya, ada yang dengar, kita lanjut. Kalau enggak, mungkin nanti ustaz lain aja yang mau ramai orang. Nah, kita juga tidak memaksakan diri. Nah, saya bagaimana baiknya aja. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, kalau enggak kita lanjutkan sedikit lagi sampai jam berapa? Ustaz? Berapa? 5 menit lagi ya. Baik. Ya. Iya. Iya. Jadi ada hadis ini punya. Idza kana lailatul nisfi min asy-sya'ban faqumu lailaha wa sumu yawmaha fa innallaha yanzilu fiha ya li ghurubi syamsi ila sama'i dunya fayaqul ya ala man mustaghfirin fa aghfir lahu ya ala ya mustazrikun fa arzuqalahu fa arzuquhu qulahu alam man alam muqtala fa afiyahu ala kada wa kada hatta yatmal fajr. Ya, ini hadis yang dipegang ya. Jadi ketika datang pertengahan bulan Sya'ban, maka dirikanlah salat pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya
Karena pada saat itu Allah turun ke langit dunia, Allah mengatakan barang siapa yang beristighfar aku ampuni, barang siapa yang minta rezeki aku berikan rezeki, barang siapa yang kesusahan aku berikan jalan keluar, aku membalasnya, aku maafkannya dan seterusnya. Hingga lebih panjang. Tapi hadis ini hadis maudhu ya. Syekh Albani mengatakan hadis ini palsu karena ada seorang rawi bernama Ibnu Abu Sabroh, dia tukang memasukkan hadis. Saya nggak tahu kenapa hadis ini kok malah diamalkan. Banyak ada hadisnya yang sebenarnya satu pun tidak ada yang sahih. Itu kalau kita lihat dari sisi kualitas hadis. Tapi kebanyakan kita mengamalkannya. Nah, terserah masing-masing lah. Kembali lagi ke masing-masing. Saya hanya menyampaikan berdasarkan ilmu saja. Itu yang bisa saya jawab. Ya. Ya yang ada hadisnya gini dari Aisyah, kata Aisyah, ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara minhu illa fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah menggenapkan puasa kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak melihat Rasulullah banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Aisyah juga mengatakan bahwa Rasulullah kadang-kadang juga pada bulan Sya'ban ya siyama qalil, berpuasanya sedikit. Nah, makanya para ulama mengatakan kalau kita memperbanyak di bulan Sya'ban itu puasa yang disyariatkan yang jelas kesahihannya, misalnya puasa Senin Kamis atau puasa pertengahan bulan atau paling banyak puasa Nabi Daud. Ya. Tapi mengenai haram tadi hadis itu saya belum menemukan hadisnya. Artinya kalau mengkhususkan 15 itu yang tidak ada. Tapi kalau kita ingin perbanyak puasa itu sunnah. Tapi puasa yang disyariatkan dari semenjak awal Ramadan Sya'ban sampai akhir Sya'ban, ya. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini susah untuk dijelaskan karena bertentangan dengan kebanyakan amalannya. Tapi silakan saja, yang mengerjakan silakan, yang tidak mengerjakan jangan gara-gara hal itu kita jadi ya tidak nyaman, silakan saja. Tapi menurut ilmunya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.